Kalau orang-orang selalu cerita tentang naga sebagai senjata perang, sebagai simbol kekuasaan, kali ini kita dengar ceritanya dari sisi yang lebih dalam. Dari makhluk yang hidup lebih lama dari banyak raja, yang melihat manusia datang dan pergi. Cinta berubah jadi dendam, dan akhirnya semuanya berakhir jadi abu. Ini tentang Dreamfire, naga betina dengan warna biru pucat dan kilau perak, yang hidupnya jauh lebih panjang dari perang itu sendiri, tapi tetap gak bisa lepas dari rasa kehilangan. Dreamfire bukan naga yang lahir di masa perang. Dia menetas jauh sebelumnya, di masa Aegon Targaryen pertama, di saat naga masih jadi simbol kejayaan, bukan kehancuran. Dari kecil, dia sudah terikat dengan seorang putri, yaitu Rhaena Targaryen. Ikatan ini bukan sekedar antara penunggang dan naga, ini hubungan yang tumbuh bersama. Rhaena masih anak-anak, Dreamfire juga masih kecil. Mereka belajar terbang bareng, tumbuh bareng, dan pelan-pelan jadi bagian dari satu sama lain. Waktu Rhaena menikah dengan kakaknya, yaitu Aegon Targaryen, dia sebenarnya pengen bawa Dreamfire ikut perjalanan kerajaan. Tapi ya malah dilarang. Alasannya sederhana tapi menyakitkan. Karena suaminya belum punya naga, dan gak pantas kalau dia jalan kaki sementara istrinya terbang. Dari situ sudah kelihatan satu hal, bahkan naga pun bisa jadi bagian dari politik manusia. Setelah kematian Aenys I Targaryen dan naiknya Maegor Targaryen, dunia berubah jadi lebih gelap. Rhaena dan Dreamfire sempat kembali ke King's Landing diam-diam, lalu pergi lagi untuk mengumpulkan kekuatan. Tapi ketika perang benar-benar pecah, Rhaena tidak ikut bertempur, dan itu mungkin keputusan yang menyelamatkan Dreamfire. Karena di pertempuran di bawah God's Eye, naga seperti Quicksilver saja tidak mampu melawan Balerion. Dreamfire lebih muda, lebih kecil, tapi bukan berarti lemah, hanya belum waktunya saja dia untuk bertarung. Ada satu momen yang cukup menarik. Rhaena harus menyembunyikan anak-anaknya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia punya Dreamfire. Naga itu terlalu besar, terlalu mencolok, terlalu nyata untuk disembunyikan. Jadi mereka pergi ke Fair Isle, tinggal di sana cukup lama. Tapi bahkan di tempat yang jauh dari kekuasaan, kehadiran Dreamfire bikin orang-orang gelisah. Ada yang takut, ada juga yang mulai punya keinginan untuk punya naga sendiri. Dan disitulah kita mulai lihat pola. Manusia itu bukan cuma takut naga, mereka juga menginginkannya, dan itu jauh lebih berbahaya. Dreamfire terus bertelur beberapa kali. Telur-telur ini jadi incaran banyak orang. Bahkan ada yang mencoba membeli, ada yang berharap bisa menetaskan naga mereka sendiri. Tapi Rhaena selalu menolak, karena dia tahu naga bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarangan. Perjalanan mereka terus berlanjut, dari Fair Isle ke Casterly Rock, lalu ke berbagai wilayah lain. Tapi dimanapun mereka pergi, tatapan orang-orang selalu sama, bukan melihat Rhaena sebagai manusia, tapi melihat Dreamfire sebagai kekuatan. Sampai akhirnya mereka menetap di Dragonstone. Di sana, Dreamfire membuat sarang, bertelur lagi, dan hidup relatif tenang. Tapi hidup Rhaena tidak pernah benar-benar damai. Kehilangan, pengkhianatan, dan kematian terus datang. Salah satu momen paling gelap adalah ketika anak Rhaena, yaitu Aeria Targaryen, mengambil Balerion dan menghilang. Rhaena dan Dreamfire terbang kemana-mana, mencari tanpa henti. Dari Outtown sampai Dorne, dari pegunungan sampai pulau-pulau. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Ketika akhirnya Aeria kembali, dia sudah sekarat, dan Rhaena hanya bisa menerima abu anaknya. Dia naik ke langit bersama Dreamfire dan melepaskan abu itu ke angin. Karena katanya, Aeria ingin terbang. Dari situ, hubungan antara naga dan penunggangnya terasa sangat dalam. Bukan sekedar alat perang, tapi bagian dari hidup. Setelah kematian Rhaena, Dreamfire pindah ke Dragon Pit di King's Landing. Dan waktu berlalu, generasi berganti. Sampai akhirnya dia terikat dengan penunggang baru, yaitu Helaena Targaryen. Helaena berbeda dari Rhaena. Dia lembut, pendiam, dan penuh perasaan. Dan yang paling penting, dia mencintai Dreamfire. Ikatan mereka tidak dibangun dari perang, tapi dari ketenangan, dari kebersamaan yang sederhana. Tapi sayangnya, dunia tidak pernah membiarkan hal-hal indah bertahan lama. Ketika Dance of the Dragon pecah, semuanya berubah lagi, dan titik balik terbesar datang saat anak-anak Helaena dibunuh dalam tragedi Blood and Cheese. Dari situ, Helaena hancur.
dia tidak lagi seperti dulu. Dia hidup dalam bayangan, menangis, dan kehilangan dirinya sendiri. Dan karena itu, dia tidak pernah lagi menunggangi Dreamfire. Bayangin itu dari sudut pandang naga, ikatan yang dulu kuat tiba-tiba menghilang. Penunggangnya masih hidup, tapi sudah tidak sama. Dan Dreamfire hanya bisa diam di Dragon Pit, terikat rantai, menunggu tanpa mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Lalu datang momen terakhir yang benar-benar menghancurkan semuanya. Helena meninggal dunia, jatuh dari jendela di Magerhold Fast. Dan di saat itu, Dreamfire tiba-tiba mengamuk. Dia meraung begitu keras sampai mengguncang Dragon Pit. Bahkan dia berhasil memutuskan dua rantai yang mengikatnya. Seolah-olah dia merasakan kehilangan itu. Dan gak lama setelah itu, datang tragedi terbesar, Storming of the Dragon Pit. Rakyat King's Landing yang sudah lelah dengan perang menyerbu Dragon Pit. Mereka masuk dengan senjata seadanya, tapi dengan jumlah yang luar biasa. Di dalam sana ada beberapa naga, dan Dreamfire adalah salah satunya. Berbeda dengan yang lain, Dreamfire berhasil membebaskan diri. Dia terbang di dalam kubah besar itu, berputar, lalu menyerang. Dia membunuh lebih banyak orang daripada naga lain di sana. Dia turun, membakar, naik lagi, diserang dari segala arah. Panah dan bolt terus menghujaninya, salah satunya mengenai matanya. Ia setengah buta, marah, dan kesakitan, tapi dia tetap bertarung. Sampai akhirnya dalam kondisi itu, dia terbang ke arah kubah besar Dragon Pit, dan disitulah semuanya berakhir. Benturannya menghancurkan struktur di atasnya, batu-batu besar runtuh, kubah itu jatuh menimpa semuanya, naga, manusia, semuanya terkubur di bawah reruntuhan, dan pada akhirnya Dreamfire mati di sana. Bukan di langit terbuka, bukan di medan perang besar, tapi di dalam kurungan, dikelilingi oleh ketakutan manusia yang dulu mengaguminya. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, hidup Dreamfire itu seperti cermin dari dunia Targaryen sendiri. Dimulai dengan keindahan dan harapan, lalu berubah jadi ketakutan, ambisi, dan akhirnya kehancuran. Dia hidup lebih lama dari banyak orang. Dia melihat generasi berganti. Dia punya lebih dari satu penunggang. Tapi di akhir cerita, dia tetap tak bisa lepas dari nasib yang sama. Karena di Dance of the Dragons, bahkan naga pun tidak bisa benar-benar bebas.